Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padahal itu deposit akhirat. Satu. Yang kedua, perbendaharaan surga itu apa? Wa kitmanul musibah, menyembunyikan kesulitan. Kadang orang takut menghadapi kesulitan, tapi makin kita merenung, hidup ini kan sebenarnya urusan. Takut sama urusan, ya jangan hidup. Tandanya orang hidup itu kalau punya urusan. Urusan melupakan problem. Problem sering menimbulkan kesulitan. Kesulitan bukan untuk ditakuti, tapi untuk diatasi dan dicarikan jalan keluarnya. Siapa sih orangnya yang gak pernah sulit-sulit? Makin tinggi status sosialnya, makin gede urusannya. Makin tinggi kualitas imannya, makin berat tingkat kesulitannya. Cuma memang yang namanya enak itu seperti pelangi. Biang lala itu nggak pernah di atas kepala kita, di atas kepala orang melulu. Lo sih enak lo, kata kita. Dia juga bilang yang enak kan lo. Pelangi itu nggak pernah di atas kepala kita. Kata tukang beca, aduh enak ya naik Mercy. Kata tukang beca, apa yang di dalam mobil Mercy? Aduh enak bener tukang beca, di jok ngeringkuk ngorok pules bener. Saya kamar pakai AC, sejuk, tempat tidur sutra, empuk, alga, spring bed, gula kulik, nggak bisa pulas kalau belum minum Valium, belum tidur. Enak bener tukang beca, di jok ngorok nggak tahu wetan kulon. Si tukang beca bilang yang di Mercy enak, yang di Mercy bilang tukang beca enak. Inilah enak, nggak pernah di atas kepala kita, di atas kepala orang lain melulu enak itu. Nah, saudara-saudara, yang merupakan perbendaharaan surga itu orang yang bisa menyembunyikan kesulitan, baik pribadi ataupun rumah tangga. Nih terutama rumah tangga yang jadi soalnya. Kadang-kadang kita ini kalau senang, sebaliknya kalau senang kita diam, kalem aja, cuek. Banyak banget duit kita bawaan, diam aja udah. Malah ketemu orang takut. Tapi begitu susah, sekampung tahu. Padahal Nabi mengajarkan perbendaharaan surga itu menyembunyikan musibah, menyembunyikan kesulitan. Kalau enak, cerita sama orang-orang. Kalau nggak enak, rasain sendiri, tekan sendiri, atasin sendiri. Kita kan sebaliknya, senang kita diam, asal lagi susah, paling tidak kita nyari teman buat cerita kesusahan. Siapa orangnya yang nggak pernah susah? Cuma soalnya bagaimana kita mengatasi kesusahan itu sendiri. Begitu juga misalnya kalau orang sudah berumah tangga, itu orang tuanya harus menjadi tempat dia cerita yang enak-enak saja. Yang nggak enak rasain berdua, selesaikan berdua, atasin berdua. Jangan dibalik. Asal senang diam, giliran susah saja. Maknya laporan. Terbalik. Bisa menjaga security informasi. Maka nama bayam keluar diem, malah seluitan. Enak amat lo makan daging ayam. Security informasi. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Ujian yang terberat itu yang pernah diberikan kepada para nabi, para rasul, para aulia, para ulama. Makin tinggi keimanan, makin berat bentuk kesulitan. Ayo saya kemukakan satu contoh saja. Ada seorang nabi yang kaya, nabi kaya, namanya Nabi Ayub. Iblis kalau orang begini kan keki, ibadahnya rajin, kaya. Nih yang kayak begini susah digodain. Kalau ibadahnya rajin, miskin, kali bisa disogok. Sini imannya mantap, ibadahnya rajin, kaya, nabi lagi. Oh, tapi namanya iblis nggak kurang akal. Laporan, Tuhan, kenapa Les? Ya ini bahasa saya, bahasa Qurannya sih nggak gitu. Itu hambamu yang namanya Ayub, dia rajin ibadah cuma karena dikasih kaya aja. Coba kasih miskin dia, berhenti dia sembahyang. Ah, kamu bisa aja. Saya tahu Ayub itu hambaku yang ikhlas.
Saya buktiin Tuhan, silahkan. Dibuktiinlah, iblis turun ke alam ini. Yang mula-mula dia lakukan, dia rusak sawah ladang Nabi Ayub. Dia binasakan binatang ternak Nabi Ayub. Sehingga dalam waktu singkat, jatuhlah Nabi Ayub dari orang paling kaya, jadi orang paling miskin. Beliau masih ibadah di mihrab dalam masjid. Datang iblis. Saudara Ayub, ya. Lagi ngapain? Ibadah. Nyembah Allah, nyembah Allah. Oh, percuma. Kenapa? Tuhan yang ente sembah nih, dia udah bikin miskin ente. Sawah ladang ente hancur lebur, binatang ternak binasa. Sekarang ente jadi orang paling miskin. Ngapain nyembah Tuhan kayak begitu? Tekor. Udah berhenti dah ibadah, berhenti ibadah. Ini iblis sama Tuhan laporannya lain, yang dikerjakan kepada Nabi Ayub juga lain. Benar begitu iblis kata Nabi Ayub? Iya, sawah ladang saya habis, buras. Binatang ternak saya binasa, binasa. Saya miskin, bangpak. Apa jawab Nabi Ayub? Bukan innalillahi, ini hebat. Alhamdulillahillazi a'tani wa akhza minni. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan harta kepada saya dan sekarang mengambilnya lagi. Alhamdulillah. Allah yang ngasih, Allah yang ambil. Itu mah urusan Allah. Iblis cuman ibadah jalan terus, sujud lagi Nabi Ayub. Iblis seleher gondok banget. Dasar Nabi nggak mempan dia apa-apain. Miskin malah alhamdulillah. Allah yang ngasih, Allah yang ngambil. Jadi kalau kita tidak komit, kita tidak terikat kepada kaya, miskin, senang, susah, apa yang bisa bikin kita susah? Jadikan kekayaan, kemiskinan, jadikan senang, susah sebagai anak buah yang bisa kita atur. Jangan kekayaan ngatur kita, jangan kemiskinan ngatur kita. Kita yang harus mengatur mereka. Senang, susah, kaya, miskin, bahagia, sengsara, jadikan itu anak buah yang bisa kita atur. Kalau sekarang kita kaya, lain saat boleh jadi kita miskin, semiskin-miskinnya. Allah yang ngasih, Allah yang ngambil. Tenaga mana yang bisa menghalangi? Ibadah jalan terus. Iblis makin gondok. Dasar Nabi loh. Akhirnya apa? Nabi Ayub dikerjain, diberikan penyakit. Demikian fatal penyakitnya. Bayangin, udah miskin sakit. Masya Allah. Miskin sakit. Sakitnya nggak lama, kira-kira 16 tahun. Istrinya 3, 2 mental minta ceraiin. Ngerawatin laki bengek begini. Senang belum tentu, susah udah pasti nih. Cerai aja, cerai dah. Cerai. Tinggal satu Siti Rahmah yang setia menemani beliau. Sesetia-setianya hati perempuan. Satu saat Siti Rahmah bilang, "Bang, ya, abang kan Nabi bang. Lalu namanya Nabi kan doanya jarang meleset bang. Maksud kamu minta kenapa sih sama Tuhan biar abang sembuh baik dah bang?" Siti Rahmah, iya. Saya sakit berapa tahun sih dah? 16 tahun bang. Sebelum ini saya sehat berapa tahun? Ya kira-kira 60 tahun bang. Nah coba ente banding-bandingin Rahmah. Saya dikasih sehat 60 tahun. Dikasih sakit 16 tahun. Sudah nggak sabar. Mau doa kepada Allah minta sembuh. Saya malu. Malu kepada Allah. Diuji dengan yang luar biasa seperti ini. Tidak mengganggu stabilitas kehambaannya. Dia tetap menghamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Kunci menghadapi kesulitan itu apa? Allah jelaskan dalam satu ayat, wa basyiris sabirin alladzina iza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Gembirakan orang-orang yang sabar. Siapa mereka itu? Yang apabila mendapat musibah mereka kembali kepada keyakinan dasar. Segalanya dari Allah dan segalanya akan kembali kepada Allah. Ini konsepsi dasar dari sikap muslim dalam menghadapi berbagai kesulitan. Segalanya dari Allah, segalanya akan kembali kepada Allah. Kalau ini sudah kondisi dasarnya, maka kita akan lapang menghadapi kenyataan bagaimanapun pahitnya.
Apakah itu namanya miskin? Apakah itu namanya sakit? Bahkan maut sekalipun. Maut sekalipun. Segalanya dari Allah, segalanya akan kembali kepada Allah. Ini sikap hidup, bukan sekedar ucapan. Kita kadang-kadang menjadikannya sebagai ucapan. Mulutnya sehingga berhenti, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, tapi nangisnya terus gerung-gerungan. Bukan itu, ini kesadaran moral. Kalau segalanya dari Allah, segalanya kembali kepada Allah, kan sebenarnya cuma nunggu giliran. Hari ini saya nyembayangin dia, entah hari apa saya disembayangin orang. Hari ini saya antar dia ke kubur, entah hari apa orang nganterin saya ke kubur. Hari ini saya tahlilkan dia, entah nanti kapan orang tahlilkan saya. Segalanya dari Allah, segalanya akan kembali juga kepada Allah. Oleh sebab itu saudara-saudara, kesulitan bukan untuk ditakuti. Kesulitan justru untuk diatasi, dicarikan jalan keluarnya. Dan tidak ada orang yang tidak pernah mendapat kesulitan. Tidak ada. Semakin tinggi status sosial, semakin tinggi kualitas keimanan, semakin besar juga tingkat kesulitan. Hanya saja bagaimana cara kita mengatasinya. Dan Al-Quran menyatakan, inna ma'al usri yusra. Di balik kesulitan itu pasti ada kemudahan. Roda itu berputar. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, ta'arraf ilallahi firraha ya'rifka fisyiddah. Ingatlah kepada Allah di waktu kamu senang, supaya Allah ingat kepada kamu di waktu kamu susah. Kalau waktu senang kita ingat kepada Allah, kita susah, Allah tidak akan meninggalkan kita. Tapi kalau waktu senang kita jauh dari Allah, sujud tidak sempat, dengan masjid jauh, ketika senang kita lupakan Allah. Nanti begitu kita susah, Allah lupakan kita. Dan itu menyakitkan. Oleh karena itu orang-orang tua kita dulu bilang, kalau lagi sehat ingat-ingat lu bakal sakit nanti. Kalau lagi kaya ingat-ingat satu saat kita bakal jatuh miskin. Bahkan kalau lagi muda ingat-ingat kita bakal tua. Dan yang terpenting, kalau lagi hidup ingat-ingat kita bakal mati. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Jadi yang kedua yang merupakan perbendaharaan surga, menyembunyikan musibah. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Hal ketiga yang merupakan perbendaharaan surga adalah wasilatur rahmi. Orang yang suka bersilaturahmi. Sebagaimana yang kita maklum bahwa manusia adalah makhluk yang disebut zon politika. Makhluk sosial yang tidak mungkin hidup sendiri-sendiri. Betapa dan siapapun kita memerlukan orang lain. Bodoh betul manusia kalau tinggal di tengah masyarakat tapi tidak mau bermasyarakat. Merasa hebat sendiri, pintar sendiri, gagah sendiri, kaya sendiri. Mungkin kalau mati juga ngubur sendiri. Jangankan kita di sini. Di sorga saja Nabi Adam waktu sendirian bengong melulu, mondar mandir. Allah tegur dam sepi dam. Jadi ini kalau bahasa saya, iya Tuhan sepi ini nggak ada coret-coretan pisan ini. Diciptakan Siti Hawa baru anteng Nabi Adam. Itu di sorga. Cobalah. Umpamanya saudara tinggal di Jakarta nih. Kaya bener. Apaan aja di Jakarta punya saudara dah. Jembatan Semanggi ambil. Monas buntel bawa pulang. Hotel-hotel ambil semua. Cuman tinggal di Jakarta sendirian. Apa enaknya? Betapa dan siapapun kita perlu orang lain. Tidak ada seorang pun yang bisa memenuhi kebutuhan hidupnya secara sendiri-sendiri. Nah, Islam telah menyelamatkan manusia dari ras diskriminasi. Mengikat manusia dengan persaudaraan yang berlandaskan kepada akidah. Karena itu dianjurkan bersilaturahmi. Bahkan Nabi menyatakan, Man arada ayyubsata lahu fi rizkihi wa yunsa'a fi atharihi falyasil rahimah. Siapa yang kepengen diluaskan rezekinya dan dipanjangkan usianya, banyaklah ia bersilaturahmi. Siapa yang kepengen dimudahkan rezekinya
Hendaknya ia banyak bersilaturahmi. Kalau banyak teman, kesulitan kan paling tidak ada tempat cerita. Udah susah, sendirian kita pikirin diri, nggak ada tempat tukar pikiran. Cepet banget sama bengek. Dilawan sendiri. Nah, secara makro kita bisa berkata, tidak mungkin ada kemenangan kalau tidak ada kekuatan. Tidak ada kekuatan kalau tidak ada kesatuan dan persatuan. Tidak mungkin ada kesatuan dan persatuan tanpa semangat silaturahmi. Kalau umat Islam mau menang, dia harus kuat. Kalau umat Islam mau kuat, dia harus bersatu. Kalau umat Islam mau bersatu, dia harus membudayakan silaturahmi ini. Bahkan sampai-sampai kata Nabi, kalau bisa cari nilai tambah. Apa? Silman koto'ak. Bersilaturahmilah kau kepada orang yang marah denganmu. Masya Allah, indahnya ajaran agama kita. Orang yang marah pun kepada kita, kata Nabi, kalau bisa bersilaturahmilah kepadanya. Kepada orang yang marah itu. Di situ nilai tambah. Cuman jujur nih hadis, ngucapinnya gampang. Ngamalinnya yang berat banget. Orang marah sama kita, kita disuruh silaturahmi. Ada apa malu? Lu marah, ada gue marahan lagi. Tunggu pikirin. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Tapi ini yang diajarkan, bahkan ini yang dicontohkan oleh baginda Rasul. Bagaimana begitu mudah, misalnya satu saat Abu Jahal ini ngatur strategi bagaimana bikin Muhammad celaka. Dia gali lubang di depan tempat tidurnya. Dia tutupin daun korma. Terus dia panggil seseorang, ke sini. Kasih tahu Muhammad, pamannya sakit keras, minta ditengokin. Berangkat orang ini ke sana. Muhammad, labbaik. Pamanmu sakit keras, dia minta ditengokin. Baik, saya akan datang menjenguk beliau. Berangkatlah Nabi ke rumah Abu Jahal tanpa prasangka apapun. Abu Jahal udah pasang stil, selimut 3 rangkap setengah dipakai. Persis kayak orang meriang. Tapi sembari ngintip dari balik selimut. Begitu Muhammad buka pintu, nah, masuk perangkap nih. Muhammad jalan menuju tempat pembaringan. Makin lama makin dekat, makin lama makin dekat. Makin dekat ke lubang yang dipasang oleh Abu Jahal itu. Dalam hati Abu Jahal, terus dah jatuh, mampus dah lo ini. Mampus lo hari ini. Apa yang terjadi? Malaikat Jibril datang. Muhammad, pamanmu cuma pura-pura sakit. Di depan tempat tidurnya ada lubang perangkap supaya kamu jatuh ke situ. Sudah, kamu pulang. Balik kanan Nabi. Sudah hampir jatuh ke lubang, balik kanan, pulang. Bayangin kecewanya Abu Jahal. Muhammad dikit lagi, Muhammad dikit lagi. Enggak, paman, saya pulang aja. Emosi bangun dari tempat tidur, enggak sadar kalau lagi pura-pura sakit. Lompat ngejar Nabi, dia lupa dengan lubang yang dia gali. Usrak, nyemplung sendiri ke dalam lubang. Nabi terus berlalu. Ini terjadi keanehan. Jatuh ke lubang yang dia gali itu sebenarnya nggak terlalu dalam ya. Antara 3-4 meteran lah. Tolong, saya jatuh ke lubang ini. Datanglah pelayan-pelayannya itu. Angkat saya dari sini. Oh, yang ngulurin tambang. Satu gulung, belum juga nyampe itu tambang. Kurang, beli lagi ke warung. Sambung, ulur lagi, nggak juga bisa sampai. Wah, ini kerjaan Muhammad ini. Tolong, siapa salah seorang kamu ke rumah Muhammad, kasih tahu encangnya kecebur. Minta ditolongin. Sampaikan kepada Rasul. Kenapa? Pamanmu jatuh ke lubang, Muhammad minta tolong diangkatin. Tambang udah nyambung-nyambung nggak nyampe juga. Ya, nanti saya datang, saya tolong. Coba. Nyata-nyata orang berniat jahat mau mencelakakan dia. Datang dia menolong. Ini yang disebut air tuba dibalas air susu ya ini. Bukan sebaliknya. Air tuba dibalas air susu. Paman, kecebur ya? Iya Muhammad, tolong ini. Pegang tangan saya. Nabi ulurkan tangannya. Nyampe. Dipegang oleh Abu Jahal. Diangkat ke atas.
Sampai atas, apa kata Abu Jahal? Sihirmu memang hebat Muhammad. Udah ditulungin dikata sihir. Yang enak kita kemplang kan itu orang begitu. Urusan apa? Tapi inilah akhlak. Kalau bisa kamu bersilaturahmilah dengan orang yang marah kepadamu sekalipun. Orang marah kita tetap baik. So, kalau kita berbuat baik sama orang yang memang baik, rasanya sih biasa-biasa aja. Orang baik kita baik lagi, ya draw aja, belum ada nilai tambah di situ. Baru ada nilai tambah kalau kita bisa berbuat baik kepada orang yang nyakitin kita. Itu namanya kita setingkat di atas dia. Dia sakitin kita, kita berbuat baik sama dia. Dia pelit sama kita baik sama dia. Dia marahin kita deketin dia. Di situ kita punya nilai tambah. Jadi siapa yang ingin diluaskan rezekinya, kata Nabi, dan dipanjangkan umurnya, hendaklah ia banyak-banyak bersilaturahmi. Sederhana sebenarnya silaturahmi, tapi silaturahmi membangkitkan semangat kesatuan dan persatuan. Kesatuan dan persatuan melahirkan kekuatan. Dalam matematika 1 ditambah 1 pasti 2. Tapi di tengah masyarakat, 1 orang takut ditambah 1 orang takut, hasilnya jadi 2 orang setengah berani. Kenapa setengah berani? Karena udah berdua. Tadi pan takut sendirian. Kalau dia kumpul turu-turu takutlah jadi berani. Kita yang lemah, kita yang tidak berdaya, kita yang miskin, kalau mau kompak bersatu, apa yang nggak bisa kita kerjain? Apalagi tinggal di kota besar, pilihan cuma 2. Bertahan atau minggir. Bertahan atau minggir. Untuk bisa bertahan harus mampu bersaing. Untuk mampu bersaing harus punya keahlian. Keahlian harus ditunjang dengan pendidikan, ditambah oleh kekompakan sebagai umat. Udah miskin mencar mulu, orang injak kita. Orang nggak pandang urusan apa yang malu lo. Oleh karena itu, silaturahmi pada hakikatnya merupakan roh dari ukhuwah yang diajarkan oleh agama kita. Bagaimana Islam menyelamatkan masyarakat manusia dari ras diskriminasi, mengikat manusia, dan tidak ada persaudaraan yang lebih indah selain persaudaraan yang diikat dengan nilai-nilai akidah. Sepanjang orang di jalan Allah, itulah saudara kita. Keluar dia dari jalan Allah, selesailah persaudaraan sampai di situ. Karena itu, kalau ingin menyimpan sesuatu di surga, banyaklah bersilaturahmi. Datang ke rumah ini, datang ke rumah itu, dan lain sebagainya. Itu simpanan kita di akhirat nanti. Ini yang ketiga. Saudara-saudara, yang keempat, perbendaharaan surga itu apa? Wa qawlu la hawla wa la quwwata illa billah. Ucapan la hawla wa la quwwata illa billah. Ibadah kan ada yang berat, modalnya besar. Bangun masjid berat, modalnya besar. Bangun rumah sakit berat, modalnya besar. Ada ibadah yang berat tapi modalnya ringan. Misalnya puasa. Puasa itu berat, mengendalikan nafsu. Kalau sekedar nggak makan nggak minum sih enteng, mengendalikan nafsu. Itu jihad terbesar, tapi kan modalnya ringan, cuma niat saja. Ini ibadah berat, modalnya ringan. Ada ibadah yang ringan, modalnya juga enteng. Seperti termasuk ucapan la haula wa la quwwata illa billah. Tanpa sadar, la haula wa la quwwata illa billah. Nyelengin tuh di surga. Nyelengin, kita nggak terasa. Nyelengin simpenan akhirat. La haula wa la quwwata illa billah. Nyimpan lagi. Kaget, la haula wa la quwata illa billah, nyimpan lagi, banyak simpanan. Walaupun sebenarnya yang dimaksud di sini adalah kesadaran batin bahwa tidak ada daya dan kekuatan kecuali Allah. Itu intinya. Kita memulai pekerjaan disunahkan baca bismillah, kan begitu. Apa itu? Kesadaran moral. Bahwa ini saya bisa kerjakan. Saya kerjakan ini dengan menyebut nama Allah. Kenapa? Kalau Allah tidak memberikan daya dan kekuatan, mana mampu saya kerjakan ini. Maka saya kerjakan ini dengan menyebut nama Allah. Bismillah. Kesadaran moral. Manusia hanya wajib berusaha, tapi nggak pernah wajib berhasil. Banyak hal-hal yang kalau kita renungkan secara rasio, nggak mungkin.
Tapi jadi kenyataan, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali bagi Allah semata-mata. Kesadaran moral akan kelemahan dan keterbatasan makhluk bernama manusia. Kadang kita kagum dengan otak, tapi kita sering lupa sama yang bikin otak. Padahal bagaimanapun hebatnya otak, yang bikin otak pasti lebih hebat dari otak. Nggak percaya, silahkan otak-otakan. Inilah kecenderungan. Kita kagum dengan pesawat-pesawat mutakhir, bukan main, besi gede banget terbang itu. Alangkah hebatnya. Lalu apa yang bikin otak tidak lebih hebat dari itu semua? Kita puji laut, apa yang bikin laut tidak lebih hebat dari laut itu? La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali Allah. Apa yang bisa kita lakukan kalau tidak karena daya dan kemampuan yang diberikan oleh Allah kepada kita? Lahirlah sikap tawadu, rendah hati, tidak melonjak menjadi angkuh dan sombong, sadar akan kelemahan dan keterbatasan diri. Sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi satu sisi ini ucapan yang berpahala, la haula, jadi wiridan. Pada sisi lain ini kesadaran moral, sikap mental, kesadaran batin, bahwa yang punya daya dan kekuatan itu cuma Allah. Kita nggak pantas untuk sombong, sebab sombong itu pakaiannya Allah. Kita nggak sedang pakai pakaian Allah, kegedean. Dan makin kita renungi, makin terbentur. Apa sih yang bisa kita sombongin? Kita mau sombong apa? Kaya? Pintar? Itu kan semua relatif. Di atas langit masih ada langit lagi. Jadi oleh karenanya, marilah kita menyadari. Manusia hanya wajib berusaha, tapi tidak pernah wajib berhasil. Yang berusaha saja tidak wajib berhasil, apalagi yang tidak berusaha. Islam bukan agama orang pemalas yang selesai sholat lalu endelohom, nggelenggem ayem-ayem. Tapi Islam bukan agama orang sombong yang setelah berusaha lalu tidak memerlukan Allah. Kita bisa saja bikin proyeksi, tahun sekian kita bakal panen besar menurut perhitungan otak. Tapi ada kejadian lain. Apa? Tikus ngambek. Habis itu dimakanin tikus, panen gagal. Proyeksi rasional gagal oleh tikus-tikus yang ngambek itu. Bisa saja terjadi. Tahun depan kita panen besar, urung. Kenapa? Musim panas panjang. Dan sekarang ini koran-koran bikin berita musim mengalami penyelewengan. Bukan cuma manusia yang nyeleweng sekarang. Musim pakai nyeleweng. Mestinya kan musim hujan udah selesai. Masih hujan-hujan juga. Musim. Nah sekarang kita boleh bikin proyeksi. Kita bakal panen besar. Tahu-tahu musim panas panjang. Sawah retak, air kering. Cari teknokrat yang paling botak. Suruh pendekin tuh musim panas. La haula wa la quwata illa billah. Inilah kesadaran moral. Saudara, saya teringat satu saat ada seorang konglomerat. Umurnya ya kira-kira 70-an. Satu saat dia ditanya oleh wartawan, "Pak, umur Bapak berapa sih?" "Ya paling 10 tahun." 10 tahun? 10 tahun? Anak Bapak berapa orang? Satu saja? Satu. Harta Bapak berapa? Ya paling-paling bangsa 7 juta kali. 7 juta? Iya. Pak, kenapa Bapak bohongi saya? Bapak punya buku biografi. Koran-koran, majalah-majalah banyak memuat cerita riwayat hidup Bapak. Saya tahu umur Bapak 70. Kenapa bilang cuma 7 tahun? Saya tahu anak Bapak 8. Kenapa cuma bilang 1? Saya tahu harta Bapak miliaran, mungkin triliunan. Pabrik di mana-mana, bank di mana-mana. Kenapa bilang uang Bapak cuma 7 juta? Nah, kata si konglomerat tadi, kamu benar nak, kamu benar. Umur saya kalau jumlahnya memang 70 nak. Cuman ingat-ingat saya, baru 7 tahun terakhir ini saya sujud.
Baru 7 tahun terakhir ini saya berusaha dekat dengan Allah. Saya laksanakan perintahnya. Saya jauhi larangannya. 7 tahun inilah rasanya yang ada nilainya di hadapan Allah. Yang 63 tahun matong, kelabu, kelem umur gue. Habis untuk maksiat, untuk munkarat. Maka ketika ditanya tadi, umur saya 7 tahun itu. Oh begitu Pak. Oh iya. Lalu anak Pak. Anak bapak kan 8. Kenapa bilang cuma 1? Nah, kalau jumlah hitungannya memang anak saya 8. Tapi dari 8 orang ini rasanya cuma 1 nih. Yang bakal jadi buah hati, belahan jantung. Pelanjut cerita, penerus sejarah. Bakal jadi anak soleh yang akan mendoakan saya. Cuma 1 rasanya anak saya ini yang bakal jadi buah hati saya. Besar-besaran saya. Yang akan mendoakan di kubur saya. Yang akan mendoakan di akhirat saya. Yang 7 orang mana, Masya Allah, yang atu tenggeng, yang atu nyekek botol mulu, yang atu nggak karu-karuan. Makanya saya bilang 1 anak saya yang akan bisa mendoakan saya. Oh begitu Pak. Iya. Nah harta Pak, harta Bapak kan triliunan, pabrik Bapak di mana-mana, uang Bapak hampir di tiap bank-bank besar. Kenapa bilang cuma 7 juta? Betul kau nak. Harta saya kalau jumlahnya memang miliaran, triliunan mungkin. Tapi yang saya ingat baru 7 juta tuh yang saya belanjakan di jalan Allah. Saya nyumbang masjid, saya santuni yatim piatu, saya bantu pembangunan pesantren, saya bantu pembangunan rumah sakit Islam. Itu yang akan saya bawa pulang ke akhirat, yang 7 juta itu. Yang triliunan itu nanti akan diperebutkan oleh anak-anak saya sebagai waris saya. Jadi harta saya 7 juta itu yang bakal nemenin saya di akhirat. Yang akan saya bawa pulang jadi teman saya. Saudara-saudara kaum muslimin, jangan-jangan orang tua itu adalah kita-kita ini. Jangan-jangan kita-kita ini adalah orang tua itu. Jangan-jangan itu potret dari diri kita masing-masing. Dari sekian umur yang diberikan Allah, berapa tahun yang ada nilainya di hadapan Allah? Dari sekian anak-anak yang merupakan amanah, berapa yang akan mendoakan kita sebagai orang tuanya menjadi anak soleh? Dari sekian banyak harta yang diberikan Allah, berapa yang akan kita bawa pulang menghadapnya nanti, yang kita belanjakan di jalan Allah? Ini sebuah potret kehidupan. Karena itu kita kembali kepada la haula wa la quwwata illa billah. Kita wajib berusaha, kita wajib berikhtiar. Selebihnya, segala daya dan kekuatan hanya milik Allah saja semata-mata. Satu kesadaran batin dari setiap pribadi muslim. Setelah ia berusaha dan berikhtiar, ia menyerahkannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi, satu sisi ini merupakan wiridan ucapan yang mengandung pahala. Pada sisi lain, ini merupakan sikap batin dari seorang muslim di dalam ia menghadapi realitas kehidupan ini. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Kalau ini kita jadikan satu basis kehidupan, maka ini akan menyelamatkan manusia dari kemungkinan tergelincir menjadi orang yang lupa diri dan lupa darat. Sebab itu Imamul Ghazali berpesan, jadidis safinah fa innal bahra amiq wa khuziz zad fa inna safara ba'id wa khaffifil hamla fa innal hamla sadid. Perbarui selalu kapalmu karena lautan sangat dalam. Bawa bekal yang banyak karena perjalanan ini sangat jauh. Ringankan beban karena kebanyakan beban akan menyakitkan. Alangkah indah kalimat ini, alangkah dalam makna yang terkandung di sana. Perbarui selalu kapalmu karena lautan sangat dalam. Apa artinya ini? Jaga mentalmu baik-baik. Pelihara imanmu baik-baik karena hidup penuh cobaan seperti lautan. Kita kalau berlayar di lautan kan kadang-kadang tenang, angin bertiup sepoi-sepoi basah. Jika malam datang bintang gemintang bertabur menghias cakrawala, rembulan memantulkan sinarnya dengan indah. Dalam keadaan begitu berlayar enak, tapi lain saat ombak menggunung, halilintar menyambar, angin topan bertiup. Berapa banyak sudah saudara-saudara kita yang tenggelam di lautan dunia tanpa sadar bahwa dia belum sampai kepada pantai yang akan dituju. Berapa banyak sudah
Saudara-saudara kita yang tenggelam di lautan dunia ini tanpa sempat bangkit lagi. Dia menyangka sudah sampai kepada tujuannya. Hati-hati kapal jangan sampai bocor karena lautan sangat dalam. Iman ini jaga baik-baik karena hidup penuh dengan ujian. Wa khuzizat fa inna safara ba'id. Bawa bekal yang banyak karena perjalanan sangat jauh. Saudara mau ke Bandung, bawa duit. Saudara mau ke Surabaya, banyakan lagi duitnya. Saudara mau ke Mekah, gepokan, iketan tuh duit nggak lembaran lagi. Makin jauh perjalanan, makin banyak bekal yang harus kita bawa. Kalau saudara dari Jakarta mau ke Surabaya, kagak bawa duit berangkat juga, itu sih bukan berani namanya, nekat. Sampai Surabaya belum tentu, sengsara di jalan udah pasti. Kenapa? Nggak bawa bekal berangkat. Sama juga kita nih, misalnya belum sempat sembahyang, mati. Waduh, berani banget orang. Belum punya bekal, mati. Sengsara di jalan. Atau bekal tidak cukup. Dari Jakarta saudara mau ke Surabaya, bawa duit 500 perak. Paling jauh Cikampek nyampenya itu. Paling jauh itu. Antara jauhnya perjalanan dengan bekal yang saudara bawa tidak seimbang. Hidup ini perjalanan panjang. A walking tour. Dimulai dari alam arwah. Sebelum jasad diciptakan, roh diciptakan lebih dulu. Dari situ pindah ke alam rahim. Dari alam rahim pindah ke alam dunia. Dari alam dunia pindah ke alam barzah. Baru menuju akhirat. Satu perjalanan panjang. Kalau bekal tidak bawa, sengsara di jalan. Bawa bekal yang banyak karena perjalanan ini sangat jauh. Wa khaffifil hamla, ringankan beban karena beban itu cuma akan menyulitkan. Kalau bekal itu sih keperluan, tapi beban nggak kita perluin, cuma ngeberat-beratin. Apa ini beban? Dosa, kecurangan, kebatilan, kezoliman, ketidakadilan, kesewenang-wenangan. Itu akan jadi beban kita di akhirat. Alangkah celakanya, perjalanan panjang, bekal tidak bawa, beban kelewat banyak, alamat sengsara di jalan. Pahala tidak ada, dosa berlipat ganda. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kalau kita rangkum nasihat Al-Ghazali dengan kisah si konglomerat tadi, kita akan mengambil kesimpulan. Pertama, bekal terbaik dalam menghadapi gejolak kehidupan ini tidak lain adalah iman. Yang kedua, pahala dan dosa. Dua hal kontroversial. Pahala adalah bekal, dosa adalah beban. Tapi kita sekarang kan tidak begitu terangsang kepada yang abstrak. Orang berlomba mencari yang konkret-konkret saja. Yang real. Kalau memang dosa, benjol dong. Kira-kira begitu. Kira-kira begitu. Persis orang Yahudi dulu. Orang Yahudi itu kan pernah minta kepada Nabi Musa. Ya Musa, lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah. Musa, kami nggak bakal mau beriman kepada Allah kalau belum kami lihat Allah ada nongkrong di depan kami. Kalau memang Tuhan ada, taruh dong di depan kami. Mau yang konkret-konkret saja. Kalau memang dosa, benjol dong. Kalau memang pahala, berasa dong. Orang terangsang kepada yang real, yang konkret-konkret saja. Karena itu, untuk mengejar dosa, orang mau bayar. Tapi untuk mengejar pahala, walaupun tidak bayar, orang segan. Ini yang dikatakan oleh Nabi, kamu mengharapkan ke surga, tapi kamu berat melaksanakan sesuatu yang bisa membawa kamu ke surga. Kamu ingin jauh dari neraka, tapi tiap saat kamu lakukan perbuatan-perbuatan yang justru menjerumuskan kamu ke neraka. Idda'aitum an-najata minan nar wa ramaitum fiha anfusakum. Kamu ingin selamat dari neraka, tapi kamu lemparkan diri kamu ke neraka. Kamu ingin masuk surga, tapi berat sekali kamu melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa menyampaikan kamu di surga. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Jadi hal keempat yang merupakan perbendaharaan surga adalah la haula wa la quwwata illa billah. Satu sisi ini merupakan ucapan yang memperberat timbangan akhirat.
Pada sisi lain ini merupakan sikap hidup seorang muslim, kesadaran batin yang sangat dalam bahwa tidak ada daya dan kekuatan kecuali Allah. Dan itu kita simbolkan pada saat memulai pekerjaan dengan Bismillah, dengan menyebut nama Allah. Satu kesadaran moral, saya hanya bisa melakukan ini karena diberikan daya dan kekuatan oleh Allah. Lahirlah sikap tawadu, rendah hati, tidak melonjak menjadi angkuh dan sombong. Saudara-saudara, sampai sini dulu jumpa kita kali ini. Semoga 4 perbendaharaan surga ini dapat kita lakukan, yang kelak akan merupakan bekal kita di kemudian hari nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Di dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim, minimal 5 kali dalam sehari semalam kita mendengar seruan untuk mendirikan solat yang disebut azan. Ada kalimat menarik di dalam kalimat azan itu, yakni seruan hayya 'alal falah, marilah menuju kepada keberuntungan, marilah meraih kemenangan. Seruan ini adalah kecenderungan dari setiap manusia, apapun warna kulitnya. Artinya, setiap orang dalam hidup selalu ingin meraih dan mencari kemenangan. Kemenangan akan melahirkan kepuasan batin, dan kepuasan batin memberikan kebahagiaan. Sedangkan kekalahan melahirkan penderitaan batin, dan penderitaan batin menjerumuskan seseorang di dalam berbagai bentuk kerugian. Jikalau inilah seruan azan, maka masalahnya ialah apa yang menyebabkan kita meraih kemenangan. Al-Quranul Karim memberikan tuntunan dan ajaran kepada kita bahwa orang-orang yang memperoleh kemenangan itu tidak lain adalah orang-orang yang bertakwa. Hanyalah mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada akhirnya akan tampil sebagai pemenang. Lalu siapa orang yang bertakwa itu? Dijelaskan dalam awal-awal Al-Baqarah, orang yang bertakwa yang akan meraih kemenangan. Pertama, alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Percaya bahwa ada alam yang gaib, alam yang abstrak, alam yang tidak bisa dijangkau oleh salah satu daripada panca indera kita. Mereka percaya dan beriman kepada adanya malaikat, beriman kepada adanya iblis dan jin, beriman kepada adanya alam kubur, beriman kepada adanya alam mahsyar, beriman kepada adanya alam akhirat, beriman kepada adanya surga dan neraka. Beriman bukan cuma sekedar beriman dalam ucapan bibir saja, tetapi beriman yang nilai iman itu mampu mewarnai gerak dan gaya hidupnya. Iman yang meresap sampai ke tulang sumsum, kemudian memberikan dampak positif di dalam kehidupan manusia. Alam, kita tahu, adalah sesuatu yang selain Allah, dan Allah bukanlah alam. Apapun namanya selain daripada Allah, itu adalah alam. Alam pada hakikatnya terbagi menjadi 2. Ada alam syahadah, alam nyata, alam konkret, alam yang bisa dijangkau oleh salah satu indera kita. Kemudian ada alam ghaib, alam yang tidak bisa dijangkau oleh panca indera kita, alam metafisika, alam abstrak, alam yang wajib kita imani keberadaannya. Kita percaya bahwa malaikat itu ada, kita percaya kepada jin, bahwa jin itu ada, kita percaya kepada adanya iblis dan setan. Bukan percaya kepada iblis dan setannya, percaya bahwa iblis dan setan itu ada. Itu termasuk salah satu daripada sifat orang yang bertakwa kepada Allah.
Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kecenderungan pembangunan yang lebih bersifat materialistis biasanya menggeser aspek kehidupan rohani. Orang berpikir empiri, dan dalam pola pikir yang demikian maka alam gaib tidak lagi mendapat perhatian. Aspek kehidupan yang bersifat rohaniah malah mulai ditinggalkan. Akibatnya terjadilah kepincangan di dalam kehidupan kita. Pernah ada satu pengalaman pribadi. Dalam perjalanan kembali ke tanah air, dalam pesawat di sebelah kanan saya duduklah seorang Jerman namanya Heiner Simonsen. Iseng saya ajak kenalan, saya ajak ngobrol, saya tanya dia. Saya bilang, Mas Heiner ini, kalau pesawat yang kita tumpangi ini jatuh ke bawah, kira-kira apa yang bakal terjadi, Mas? Dia bilang, kita semua akan mati. Begitu? Iya. Oke. Apa itu mati? Tanya saya. Dia bilang, untuk tahu apa itu mati, kita harus tahu lebih dahulu apa itu hidup. Saya pikir nih bule bisa ngomong juga. Baiklah kata saya. Apa hidup menurut Anda itu? Oh, hidup itu dia bilang, kalau seluruh anggota badan kita bekerja secara normal, paru-paru memompa darah secara normal, jantung berdetak secara normal, sel-sel tubuh bekerja secara fit, dan organisme tubuh hanya mau bekerja secara normal, dia bilang, kalau kita memberi makan yang cukup, menu yang teratur, dan gizi yang lengkap. Saya bilang, kesimpulannya apa, Ner? Dia jawab, hidup adalah dari tangan ke mulut. Life is from the hand to the mouth, kata dia. Hidup adalah dari tangan ke mulut. Jadi masalah hidup tidak lebih daripada masalah isi perut. Orang pergi pagi, pulang sore, peras keringat, banting tulang, perut yang dibelain. Saya bilang, you are wrong. Sampean salah, Ner. Kamu orang Islam bukan? Bukan. Pantas. Kenapa saya salah? Dia bilang, ya jelas salah. Salahnya di mana? Kamu ini manusia. Kalau hidup cuma dari tangan ke mulut, saya bilang, kambing di kampung saya juga begitu pikirannya, Ner. Itu kambing di kampung saya, asal perutnya kenyang, sudah hidup dia. Perkara besok bagaimana, lusa prospeknya macam mana, bulan depan ada apa, kambing nggak pernah mikir. Di kampung saya kambing juga pikirannya begitu. Kamu Kristen ya? Tadinya. Loh kok tadinya, lalu apa sekarang kamu ini? Dia bilang, sekarang saya netral. Saya tidak beragama, tapi saya percaya kepada Tuhan sebagai pencipta alam. Saya ingat benar dia bilang, I haven't any religious, but I believe to God as the creator of the world. Kenapa bisa netral begitu, Ner? Habis saya bingung katanya. Islam bilang Islam baik, Kristen bilang Kristen baik, Hindu Buddha bilang Hindu Buddha baik, semua agama baik. Saya netral sekalian, nggak beragama. Yang penting saya percaya kepada Tuhan. Saya bilang, Ner, kamu ini kayak orang mau beli celana, lalu bingung. Yang satu bilang Levi's bagus, yang satu bilang Blue Jean hebat, yang satu bilang Wool England hebat. Celana ini hebat, celana itu bagus, celana ini hebat. Semua celana bagus, kamu bingung. Akhirnya netral, tidak pakai celana. Itu juga salah. Saya pikir-pikir, kemudian saya melihat bahwa dua pola berpikir Heiner ini nampaknya sudah mulai menggejala di lingkungan masyarakat bangsa kita. Disadari atau tidak, secara jujur kita harus berkata, dua pola pemikiran Heiner ini mulai berkembang di tengah masyarakat bangsa kita. Pertama, pola pikir materialisme. Hidup adalah dari tangan ke mulut. Masalah hidup tidak lebih masalah isi perut. Itu yang perlu dibela, dan disitulah arti kehidupan.
Pergi pagi pulang sore, peras keringat banting tulang untuk mempertahankan perut. Kalau sudah kemari cara orang berpikir, maka buat apa percaya kepada yang gaib? Untuk apa sholat? Untuk apa puasa? Untuk apa zakat? Untuk apa menghadiri majelis taklim? Tanpa kepercayaan kepada yang gaib, hidup berjalan menurut alur empiris dan materialis. Kalau sudah ke sana cara orang berpikir, biasanya orang lalu cenderung menghalalkan segala cara. Hanyalah orang yang percaya bahwa akhirat ada. Hanyalah orang yang percaya bahwa alam kubur itu ada. Hanyalah orang yang percaya bahwa malaikat itu ada, hidupnya akan lebih terarah dan terkendali. Karena kepercayaan kepada yang gaib, yang merupakan fase daripada kehidupan setelah hidup yang sekarang ini, mewarnai gerak pribadi seseorang di dalam dia melakukan kegiatan hidupnya. Pola berpikir materialisme, disadari atau tidak, mulai menggejala di lingkungan masyarakat bangsa kita. Hidup tidak lebih dari urusan tangan ke mulut, mulut ke tangan, tangan ke mulut. Asal perut sudah kenyang, hiduplah sudah. Perkara bagaimana prospek hari yang akan datang, bagaimana akhirat tidak jadi persoalan. Ini yang oleh Nabi diperingatkan, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia adalah penjara bagi orang beriman dan surga bagi orang kafir. Dulu di zaman Belanda hadis ini pernah disalah tafsirkan, disalah artikan, digunakan sebagai senjata untuk mengkebiri dan membuat impoten umat Islam. Sudahlah, umat Islam gak usah macam-macam, kata Belanda. Dunia ini kan penjara buat orang Islam, surga buat orang kafir. Di penjara jangan bertingkah. Pengertiannya tidak begitu. Dunia adalah penjara bagi orang mukmin. Artinya dalam kehidupan dunia seorang mukmin tidak bebas memperturutkan hawa nafsunya. Di penjara hawa nafsunya itu. Sebaliknya surga bagi orang-orang kafir. Buat orang kafir surgalah dunia ini. Mereka bebas memperturutkan hawa nafsunya. Dilarang tidak terlarang, dicegah pun tidak tercegah. Mereka hidup menurut alur bisikan nafsu mereka sendiri. Kemudian bila ajal datang, maut merenggut nyawa, selesailah surganya sampai di situ. Maka bagi orang-orang yang tidak percaya kepada adanya akhirat, kepada adanya alam gaib, surganya sebatas umurnya. Sekali lagi, surganya sebatas umurnya. Bila umur selesai, ajal pun datang merenggut nyawa, selesailah sudah surganya sampai di situ. Alangkah pendeknya perjalanan orang-orang yang tidak percaya kepada alam gaib ini. Bagi kita mukmin, jikalau kita mampu memenjarakan hawa nafsu, kita bisa bahagia di dunia ini. Dan Islam memang tidak menyuruh kita sengsara di dunia. Raih dunia, kejar dunia, gapai dunia sebagai alat untuk mencapai kebahagiaan di akhirat nanti. Hidup adalah satu perjalanan panjang yang terbentang sejak kita terlahir dari alam rahim sampai kepada alam akhirat nanti. Andai kata kita gagal meraih kebahagiaan di dunia, toh kita masih punya akhirat. Tapi jangan jadi dalil yang melemahkan semangat. Biarin dah kita di dunia kebelangsak, yang penting akhirat. Akhirnya dunia benar-benar kebelangsak. Bagaimana dunia ini bisa kita raih? Dan bagaimana meraih dunia untuk menunjang kepentingan akhirat nanti? Yang kedua dari pikiran Heiner yang saya lihat menggejala di lingkungan masyarakat bangsa kita, timbulnya manusia-manusia netral. Seolah-olah Tuhan yes, agama no. Sama Tuhan percaya, agama ogah. Tuhan ngangguk, giliran agama godeng. Padahal hampir dalam setiap ayat dalam Quran, kata-kata amanu biasanya bergandeng dengan wa amilus sholihat. Iman dan amal soleh. Ini sebagai isyarat Tuhan dan agama jangan pernah dipisah-pisah. Apabila kita bertuhan, maka kita harus beragama. Apabila kita beragama, maka agama itu harus bersumberkan dari Tuhan yang kita imani itu. Tidak mungkin kita pisah, Tuhan yes, agama no.
Sama Tuhan percaya tapi agama bikin sendiri. Sembayangnya cukup bengong 2 jam madep ngulon. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Jadi dengan demikian, agama yang kita akui merupakan unsur mutlak di dalam pembangunan sekarang ini, merupakan bagian dari kehidupan yang menuntun kita bahwa di balik alam nyata ini, di balik alam syahadah ini ada alam gaib. Dan mudabbir, murabbi, yang mengatur, yang menguasai, yang memelihara baik dia alam nyata, baik dia alam gaib, tidak lain adalah Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada satu super power, satu maha kekuatan yang kita perlu bersandar kepadanya. Sebagai makhluk nyata yang hidup di alam nyata, berbuatlah secara nyata sebagaimana harusnya kita berbuat. Karena Islam jelas bukan agamanya orang pemalas. Islam jelas bukan agamanya orang yang mengajarkan setelah selesai sholat boleh duduk, nggelenggem ayam-ayam, ndelohom, menghitung bintang di langit sambil menunggu keajaiban. Tidak. Islam adalah agama yang mengajarkan apabila sholat sudah selesai kamu kerjakan, bertebaranlah di permukaan bumi, cari karunia Tuhanmu. Jangan hidup berpangku tangan menunggu keajaiban. Karena hidup bukan undian. Jangan berharap untung besar tanpa mau peras keringat. Tapi di sebalik itu toh kita juga harus yakin bahwa di sisi usaha nyata yang kita lakukan ada satu super power, satu maha kekuatan gaib yang menentukan berhasil dan tidaknya usaha kita. Kepercayaan kepada hal semacam inilah yang mendorong kita untuk mempunyai sandaran vertikal, agar jikalau usaha ini berhasil, kita tidak lupa diri dan lupa daratan. Jikalau usaha ini gagal, kita tidak putus asa dan buruk sangka, tidak cupik pandangan dan sempit hati, tapi mampu melihat persoalan dengan kacamata putih sambil husnuzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita percaya malaikat itu ada. Ada yang namanya raqib dan atid, mengawasi gerak hidup kita sampai kepada gerak hati kita. Ini memberikan sugesti agar kita berhati-hati. Tidak sejengkal tanah pun kita bisa berlindung dari pengawasan raqib dan atid. Ada munkar nakir yang akan menyoal kita di alam kubur. Ada malaikat Malik, penjaga neraka. Ada malaikat Ridwan yang menjaga surga. Kita percaya kepada adanya jin. Kita percaya kepada adanya setan, iblis. Percaya kepada adanya, bukan mempercayai si setan, si iblis lalu menjadikannya sebagai teman. Tidak. Percaya bahwa mereka itu ada dan merupakan makhluk Allah yang gaib yang diciptakan Allah Azza wa Jalla. Kepercayaan kepada alam gaib memberikan motivasi terhadap gerak lahir manusia, sehingga dengan motivasi kepercayaan kepada yang gaib, gerak lahir jadi lebih terarah, jadi lebih terpelihara. Pernah seseorang bertanya, "Pak, apakah adanya akhirat bisa dibuktikan secara ilmiah?" Saya bilang tidak bisa, tidak bisa. Kenapa? Karena yang berangkat nggak pernah pulang kembali lagi. Kalau dia pulang kemari bisa kita tanya bagaimana enak di sono. Cuma secara moral saya katakan, lebih beruntung orang yang percaya kepada akhirat daripada yang tidak. Sekarang saudara percaya akhirat ada, lalu saudara baik-baik di dunia, sholat, puasa, zakat, menolong orang lain, menebarkan kebajikan. Saudara mati, andai kata akhirat tidak ada, toh dalam hidup saudara sudah berbuat baik. Paling tidak nama saudara akan dikenang sebagai orang baik. Sebaliknya, saudara percaya, kata saya, bahwa akhirat tidak ada, lalu hidup semau-maunya, tenggelam dalam maksiat dan munkarat, menentang Allah, tidak mau ruku dan sujud. Lalu saudara mati, kemudian akhirat ada. Ayo, mau apa? Bekal tidak punya. Jadi secara moral lebih beruntung orang yang percaya kepada adanya akhirat daripada yang tidak percaya.
Dan itu alam gaib yang tidak bisa dibuktikan secara eksat. Jangankan untuk membuktikan seperti itu, dalam kehidupan sehari-hari saja yang kita rasakan tidak selalu berbentuk toh. Angin, bagaimana sih bentuknya angin? Kita tidak tahu. Merah, buktinya kalau dikerok merah. Yang merah itu kulit, yang kulit kita bukan anginnya. Sakit, rasa sakit itu ada, tapi bagaimana bentuk sakit kita nggak pernah tahu. Kalau kita makan cabai pedas, bagaimana bentuk pedas itu tidak ada, tapi rasa ada. Bentuk pedas hijau, cabainya bukan pedasnya. Tidak semua yang kita rasakan bisa kita gambarkan dalam bentuk yang konkret. Oleh karena itu, sekali lagi bahwa kepercayaan kepada alam yang gaib mampu memberikan satu sugesti yang menata kehidupan seseorang lebih lurus, lebih terarah, dan lebih terkendali. Maka wajar kalau kepercayaan kepada yang gaib mengantarkan seseorang untuk meraih kemenangan. Kenapa? Dia percaya kepada yang gaib, bahwa akhirat ada, bahwa alam kubur ada, bahwa pertanggungan jawab itu ada. Maka dia lalu tidak hidup saenae udele dewe, itu loh. Tidak hidup menurut seleranya sendiri, terarah, teratur. Ini cirinya yang pertama. Orang bertakwa yang akan meraih kemenangan, mereka beriman, mereka percaya kepada yang gaib. Bahkan hal-hal konkret saja selalu berangkat dari yang gaib. Saudara-saudara, para remaja, para pemuda sekarang ini tidak pernah tahu toh siapa yang akan jadi teman hidup saudara. Kita bisa saja ngerancang, mentargetkan, tapi toh akhirnya yang namanya jodoh bukan kekuasaan kita. Rezeki di luar kemampuan kita. Begitu juga ajal, maut, jodoh, ajal adalah contoh-contoh konkret bahwa pada akhirnya yang gaiblah yang menentukan. Bertahun-tahun ngelancong, emang jodoh seret nggak jadi. Begitu kenal baru setengah malam nginep ditangkap hansip kan. Hal-hal semacam itu kadang-kadang kita berpikir suuzon, gile, perempuannya cakep banget, lakinya rebek amat. Memang begitulah jodohnya. Memang begitulah jodohnya. Saudara hadirin ma'asyiral muslimin yang saya hormati, jadi hal-hal yang konkret saja kita yakini sepenuhnya ditentukan oleh satu superpower yang gaib itu tadi. Dari sanalah segala ketentuan itu berangkat dan kesanalah segalanya akan kembali. Maka kepercayaan kepada yang gaib meluruskan gerak hidup seseorang dan itu akan mengantarkan dia kepada meraih kemenangan. Satu. Yang kedua, wa yuqimuna shalah. Orang bertakwa yang akan meraih kemenangan itu adalah orang-orang yang mendirikan sholat. Kenapa sholat mengantarkan orang untuk meraih kemenangan? Yang jelas, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat mampu mencegah manusia dari perbuatan keji dan munkar. Banyak filsafat hidup yang terkandung di dalam sholat ini. Sejak kita wudhu sampai kita menghadap ke arah kiblat, sampai kita melakukan gerak-gerak sholat, bacaan-bacaan yang ada di dalam sholat, lalu sampai kepada mengucapkan salam. Banyak filsafat hidup yang terkandung di dalam sholat. Umpamanya